Di Kalimantan Timur akan lahir sebuah kota masa depan bangsa Indonesia. Kota yang menjadi pusat ibu kota, rumah bagi rakyat, serta rumah bagi peradaban Nusantara. Lalu kira-kira bagaimana ya Sobat RBI desain mengenai ibu kota negara baru ini nantinya? Seperti apakah ibu kota yang baru sehingga bisa disebut Smart City di masa depan? Lalu kenapa Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota negara baru? Mari kita ulas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share akun RBI TV karena segala sesuatu yang unik, kreatif, dan yang lagi viral hanya ada di RBI TV. Pada 17 Januari 2022 kemarin, dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru, Menteri Perencanaan Pembangunan Suharto Monoarfa mengatakan bahwa nama ibu kota negara yang baru nantinya bernama Nusantara. Nusantara sendiri dipilih karena ikonik dan sudah lama dikenal oleh dunia internasional, bahkan sebelum kemerdekaan. Sobat RBI perlu tahu bahwa desain dari ibu kota negara baru Nusantara ini nantinya akan terlihat modern, unik, dan inovatif. Seperti apa Sobat RBI? Mari kita lihat videonya. Dalam video landscape di situs IKN, terlihat pemandangan sungai dan hutan di sekitar ibu kota negara baru. Proporsi bangunan-bangunan tinggi yang muncul di video itu juga terlihat tidak terlalu padat. Masih ada banyak ruang terbuka yang bisa dilalui oleh masyarakat. Selanjutnya, ada kawasan yang didominasi oleh hutan dan berdampingan dengan gedung-gedung modern bermodel futuristik. Gedung-gedung kebanyakan berjendela kaca dan memperlihatkan ruangan-ruangan di dalamnya. Terdapat juga alun-alun luas dengan tiang bendera Indonesia dan pusat belanja yang disebut Bhinneka Tunggal Ika Plaza. Ada pula sejumlah stasiun MRT yang canggih yang nantinya akan menghubungkan beberapa daerah. Di sepanjang video terlihat bahwa ibu kota baru akan memiliki cukup banyak trotoar bagi pejalan kaki serta pepohonan yang rimbun. Ibu kota baru juga nampak akan memiliki beberapa waduk serta pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, terlihat pula sejumlah infrastruktur seperti Danau Pancasila, kebun botani, kawasan diplomatik, hingga kawasan bisnis dan komersial. Tapi yang paling megah di antara desain yang lain adalah desain Istana Negara karya Inyung Manuarta telah disetujui oleh Pak Jokowi. Desain apa begitu sangat ikonik, sekilas bentuk istana tersebut mirip dengan simbol Pancasila, yaitu burung Garuda berwarna hijau yang sedang mengepakkan sayapnya. Keren banget ya Sobat RBI mengenai Smart City di Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Ibu Kota Negara Baru juga akan mengusung konsep Smart Mobility. Apa itu Smart Mobility? Simak penjelasannya. Smart Mobility sendiri merupakan konsep yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan transportasi yang cepat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat kota IKN nantinya. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tengah menyiapkan rencana pembangunan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan sektor transportasi terhadap rencana pemindahan ibu kota baru. Di sektor transportasi laut akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang dengan menggunakan konsep Smart Port dan Traffic Separation Scheme. Selanjutnya, di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus. Di transportasi udara akan dilakukan pengembangan bandara mengusung konsep aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan. Sobat RBI, kira-kira kenapa ya Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota negara baru?
Ternyata ada beberapa keistimewaan dari Kalimantan Timur. Jadi kalau ada yang bilang tempat pembuangan anak jin, wah, Bapak itu mungkin terlalu banyak nonton film horor ya Sobat RBI. Lepas dari itu, mari kita lihat keistimewaan dari Kalimantan Timur. Menurut situs resmi IKN, alasan Kalimantan Timur dipilih adalah karena 9 keistimewaannya. Yang pertama, aksesibilitas tinggi dekat dengan 2 kota besar, yaitu Samarinda dan Balikpapan. Kedua, infrastruktur utama tersedia, yaitu jalan tol Balikpapan, Samarinda, dan Trans Kalimantan. Ketiga, adanya bandara di Balikpapan dan Samarinda serta pelabuhan terminal peti kemas Karingau, Balikpapan, dan pelabuhan Semayang Samarinda. Keempat, struktur kependudukan heterogen dan terbuka. Kelima, lahan luas berstatus hutan produksi dan perkebunan. Keenam, pertahanan dapat didukung oleh Trimarta, yaitu darat, laut, dan udara. Ketujuh, air baku dari 3 waduk existing dan 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 daerah aliran sungai. Kedelapan, kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan. Terakhir adalah berada di jalur laut Kepulauan Indonesia II, yaitu Selat Makassar. Gimana Sobat RBI? Keren banget ya desain dari Istana Negara barunya. Semoga pembangunan segera dapat dilaksanakan dan desain tersebut segera dapat terimplementasikan. Sekian Sobat RBI, berita mengenai Ibu Kota Negara Baru. Semoga dengan berita yang kami berikan dapat memberikan wawasan bagi Sobat RBI TV dimanapun berada. Sampai jumpa di berita-berita berikutnya.